Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Purwati Kuswarini Suprapto, Magister Sains. Yang terhormat Bapak Diki Muhammad Haidir, Magister Pendidikan. Dan yang kami hormati dan yang kami banggakan rekan-rekan kelas Ekologi B. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mencoba membahas mengenai materi populasi dan propertinya. Adapun anggota kelompok 3 yang pertama adalah Wina Ardini, yang kedua adalah Muhammad Nur Alamsyah, yang ketiga adalah Daud Ahmad, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Ilham Fahman. Adapun subbab yang akan kita bahas pada materi ini, yang pertama adalah sifat-sifat yang menandakan sebuah populasi, kemudian pertumbuhan populasi dan faktor yang mempengaruhinya, sejarah kehidupan dan evolusi, dan pengaturan hubungan suatu individu dengan individu lain dalam sebuah populasi. Langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Wina Ardini. Kepadanya disilakan. Saya akan menjelaskan tentang properties of population. Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama, yang hidup menempati ruang yang sama pada waktu tertentu. Anggota-anggota populasi secara alamiah saling berinteraksi satu sama lain dan bereproduksi di antara samanya. Populasi memiliki ciri-ciri unik karena mereka merupakan gerbang individu, seperti kepadatan jumlah individu per unit luas proporsi individu dalam berbagai lingkungan, dan waktu individu relatif terhadap satu sama lain. Populasi juga menunjukkan dinamika perubahan terus-menerus melalui waktu yang dihasilkan dari kelahiran dan kematian. Organisme unitari atau modular. Di dalam populasi unitarian, tiap zigot berubah menjadi individu tunggal. Di dalam populasi organisme unitarian, tiap individu diproduksi secara langsung dari zigot sehingga bentuk dan perkembangan individu sangat dapat diprediksi. Di dalam organisme modular, zigot berkembang menjadi unit konstruksi yang membentuk modul selanjutnya dan membentuk struktur bercabang. Bentuk dan waktu perkembangan tidak dapat diprediksi. Distribusi populasi menentukan lokasi spasialnya. Setiap spesies memiliki berbagai kondisi lingkungan dan sumber daya biotik di mana ia dapat bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang biak. Faktor utama yang mempengaruhi distribusi populasi adalah terjadinya kesesuaian lingkungan dan kondisi sumber daya yang sesuai dengan habitat. Misalnya pada mapel merah yang paling tersebar luas dari semua pohon gugur di Amerika Utara bagian timur. Mapel merah menunjukkan toleransi yang tinggi terhadap suhu dan kondisi lingkungan pada gilirannya. Pada gambar 8.4 ini, distribusi suatu populasi menggambarkan lokasi spasialnya, area di mana ia terjadi. Distribusi didasarkan pada ada dan tidak adanya individu. Jika kita mengasumsikan bahwa setiap titik merah pada gambar 8.4 ini mewakili posisi individu dalam suatu populasi pada landscape, kita dapat menggambar garis atau yang ditunjukkan dengan warna biru yang mendefinisikan distribusi populasi batas spasial tempat semua individu dalam populasi berada. Ketika area yang ditentukan mencakup semua individu dari suatu spesies, distribusi tersebut menggambarkan rentang geografis populasi. Pada gambar 8.6, ini adalah anggota dari keluarga Evening Primrose. Spesies ini beradaptasi dengan lingkungan panas, tandus serpih, yang terbentuk ketika beberapa jenis serpih membentuk singkapan di lereng Allegheny yang menghadap selatan ke barat daya. Sebagian besar anggota kelompok tanaman ini terdaftar sebagai terancam punah atau terancam karena mereka ditemukan di habitat khusus ini hanya dari Pennsylvania Selatan melalui Virginia Barat ke Virginia Selatan, di mana tong serpih terbentuk. Kemudian distribusi populasi menggambarkan lokasi spasialnya atau area di mana itu terjadi. Distribusi populasi dipengaruhi oleh terjadinya kondisi lingkungan yang sesuai. Ini gambar 8.7 ini distribusi lumut Tetrapis pellucida pada berbagai skala spasial dari rentang geografis global ke lokasi masing-masing koloni pada tunggul pohon. Pada gambar 8.7 ini, sebaran lumut Tetrapis pellucida dijelaskan pada beberapa skala spasial yang berbeda, mulai dari distribusi geografisnya dalam skala global hingga lokasi individu
dalam suatu rumpun yang menempati tunggul pohon. Kelimpahan mencerminkan kepadatan penduduk dan distribusi. Kelimpahan merupakan fungsi dari dua faktor. Yang pertama, kepadatan populasi, dan yang kedua, daerah di mana populasi didistribusikan. Kepadatan populasi adalah jumlah individu persatuan luas per kilometer persegi, hektar, dan meter persegi atau persatuan volume. Nah, ini ada gambar 8.9. Kita dapat menghitung kepadatan untuk setiap sel kisi tertentu dengan menghitung jumlah titik merah yang termasuk dalam batasnya. Kepadatan diukur secara sederhana karena jumlah individu per unit area disebut sebagai kepadatan mentah. Pada gambar 8.10, pola distribusi spasial untuk individu dalam suatu populasi acak seragam dan berumpun. Contohnya termasuk yang A, ini tanaman berbunga acak di padang rumput, kemudian yang B, burung pantai yang seragam dan bersarang, kemudian yang C itu rumpun kelompok ikan laut. Individu dapat didistribusikan secara acak jika masing-masing posisi individu tidak tergantung pada yang lain. Sebaliknya, individu yang didistribusikan secara seragam lebih atau kurang merata jaraknya. Distribusi yang seragam biasanya hasil dari beberapa bentuk interaksi negatif di antara individu seperti kompetisi yang berfungsi untuk menjaga jarak minimum di antara anggota populasi. Distribusi spasial yang paling umum adalah rumpun, di mana individu muncul dalam kelompok. Selanjutnya, menentukan kepadatan membutuhkan pengambilan sampel. Pengambilan sampel yang digunakan secara luas dalam studi populasi, jenis tumbuhan dan hewan sesil, melibatkan kuadrat atau unit sampling. Ini gambar 8.14. Kesulitan pengambilan sampel. Setiap area berisi populasi 16 individu. Kami membagi setiap area menjadi 4 unit. Pengambilan sampel dan memilih satu secara acak, perkiraan ukuran populasi kami akan sangat berbeda, tergantung pada unit mana yang kami pilih. Untuk populasi acak, estimasi adalah 20, 16, dan 8. Untuk populasi yang seragam, setiap unit sampling memberikan estimasi yang benar atau 16. Untuk populasi berkelompok, perkiraannya adalah 32, 20, 0, dan 12. Ini metode paling mudah dengan rumus N sama dengan N kali M per R. Anggaplah bahwa dalam pengambilan sampel populasi kelinci, seorang ahli biologi menangkap dan menandai 39 kelinci dari populasi. Setelah dirilis, rasio jumlah kelinci di seluruh populasi atau N dengan jumlah kelinci yang ditandai atau tidak ditandai atau M besar adalah N per M. Selama periode sampel kedua, ahli biologi menangkap 15 kelinci yang ditandai R dan 19 yang tidak ditandai atau totalnya 30 dan totalnya 34 atau ditandai dengan N kecil. Estimasi ukuran populasi N besar dihitung sebagai, ini rumusnya, N besar sama dengan N kali M per R. Tinggal dimasukin. Kemudian selanjutnya ukuran struktur populasi termasuk usia, tahap perkembangan, dan ukuran. Untuk populasi seringkali dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama itu preproduksi, kemudian ada reproduktif, dan yang ketiga pasca produksi. Populasi juga dapat dicirikan oleh jumlah individu dalam kelas ukuran atau tahap perkembangan yang ditentukan. Piramida usia adalah snapshot dari struktur umur suatu populasi pada suatu periode waktu tertentu, memberikan gambaran tentang ukuran relatif berbagai kelompok umur populasi Indonesia. Struktur umur suatu populasi adalah produk dari pola mortalitas dan reproduksi spesifik usia. Kemudian selanjutnya ada rasio jenis kelamin. Populasi yang bereproduksi secara seksual memiliki rasio jenis kelamin yang cenderung 1:1 pada saat pembuahan dan kelahiran, tetapi sering bergeser sebagai fungsi dari perbedaan kematian terkait jenis kelamin. Pada sebagian besar populasi termasuk manusia, rasio jenis kelamin sekundari rasio saat lahir sering dibobotkan terhadap jantan, tapi populasi bergeser ke arah betina pada kelompok usia yang lebih tua. Umumnya, jantan memiliki rentang hidup yang lebih daripada betina. Harapan hidup yang lebih pendek pada laki-laki dapat disebabkan oleh faktor fisiologis dan perilaku. Pada tahap tertentu dalam siklus hidup mereka, kebanyakan organisme yang bergerak. Untuk beberapa organisme seperti tumbuhan, penyebaran bersifat pasif dan bergantung pada berbagai mekanisme penyebaran. Untuk organisme bergerak, penyebaran dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti pencarian pasangan dan habitat yang tidak berpenghuni.
Gambar ini pola tumbuhan tahunan biji poplar kuning. Garis-garis yang menentukan area dengan kepadatan benih yang sama dengan kecepatan penyebaran angin ini. Benih jatuh dengan cepat jauh dari pohon induk. Kemudian yang terakhir ada distribusi populasi dan kepadatan perubahan dalam waktu dan ruang. Faktor utama yang mendorong dinamika kelimpahan populasi adalah proses demografis, kelahiran, dan kematian. Penyebaran dapat menyebabkan pergeseran atau perluasan jangkauan suatu spesies. Peran penyebaran dalam perluasan jangkauan sangat jelas dalam populasi yang telah diperkenalkan ke suatu daerah, di mana mereka sebelumnya tidak ada. Berbagai spesies telah diperkenalkan baik sengaja atau tidak ke wilayah luar distribusi geografis mereka. Penyebaran pada gambar 8.24 ini, penyebaran ngengat Gypsy di Amerika Serikat setelah diperkenalkan ke Massachusetts pada tahun 1869. Perhatikan bagaimana penyebaran sejak pengenalan aslinya setelah memperluas distribusi geografis populasi ini. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Nur Alamsa akan mencoba memaparkan materi yang kedua, yaitu mengenai chapter 9, Population Growth. Nah, untuk chapter 2 sendiri bisa dibaca. Yang pertama, Population Growth reflects the difference between rate of birth and death. Nah, istilah pertumbuhan penduduk sendiri mengacu pada bagaimana jumlah individu dalam suatu populasi meningkat atau malah menurun dari waktu ke waktu. Nah, pertumbuhan itu dikendalikan oleh laju penambahan individu baru ke dalam populasi melalui proses kelahiran dan imigrasi. Sedangkan laju individu meninggalkan populasi yaitu melalui proses kematian atau emigrasi. Itu bisa dilihat di gambar 1. Selanjutnya mengenai tabel kehidupan. Nah, tabel kehidupan sendiri saya mengambil contoh dari kelompok tupai abu-abu. Nah, untuk di tabelnya sendiri ada lambang X dan juga NX. X itu mewakili kelas usia, sedangkan NX itu mewakili jumlah individu dari populasi asli yang hidup pada usia yang ditentukan huruf X. Nah, seperti yang telah dibahas, perubahan kelimpahan penduduk dari waktu ke waktu merupakan fungsi dari angka kelahiran dan kematian. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan sistematis tentang kematian dan keberlangsungan hidup dalam suatu populasi, ahli ekologi menggunakan pendekatan dalam voting konstruksi tabel kehidupan. Namun, sekarang ahli ekologi populasi menggunakan tabel kehidupan untuk memeriksa pola sistematis kehidupan dan keberlangsungan hidup dalam suatu populasi hewan dan tumbuhan. Nah, pembangunan tabel kehidupan ini dimulai dengan kelompok, yaitu kelompok individu yang lahir dalam periode yang sama. Untuk contohnya sendiri, misalnya tabel itu yang tupai abu-abu. Sebanyak 530 tupai abu-abu lahir dalam periode yang sama. Nah, tapi nasib dari 530 tupai abu-abu ini dilacak sampai dengan semuanya mati sekitar 6 tahun. Nah, untuk yang pertama, dari 530 individu yang lahir, hanya 159 individu yang bertahan hingga usia 1 tahun. Sedangkan dari 159 individu tersebut, hanya 80 yang bertahan hingga usia 2 tahun. Dan sampai usia 5 tahun, hanya 5 individu yang bisa bertahan. Dan sampai usia 6 tahun itu, tidak ada individu yang bisa bertahan, makanya tidak dicantumkan atau tidak dituliskan usia ke-6. Nah, selanjutnya, saat menyusun tabel kehidupan, merupakan praktik umum untuk menyatakan jumlah individu yang bertahan hingga usia tertentu sebagai proporsi dari ukuran kelompok asli. Nah, yang pertama itu kita mencari nilai LX atau survivorship, di mana nilai LX ini untuk merepresentasikan probabilitas saat lahir untuk bertahan hidup hingga usia tertentu atau X. Nah, rumus untuk mencari LX ini yaitu NX dibagi NO. Jadi NX-nya itu misalnya di usia 0 berarti NX-nya itu 530 dibagi N0. N0 itu 530. Jadi 550 dibagi 550. Hasilnya 1,00. Begitu juga dengan yang usia selanjutnya, misalnya usia 1 tahun, NX-nya itu 159 dibagi N0. N0 itu tadi 530. Jadi LX di usia 1 tahun itu 0,30. Nah, yang kedua ini mencari nilai DX, yaitu ukuran kematian spesifik usia. Perbedaan antara jumlah individu yang hidup untuk semua kelas usia NX dan kelas usia lebih tua berikutnya atau NX plus 1 adalah jumlah individu yang meninggal selama interval waktu tertentu. Untuk rumusnya sendiri N0 dikurangi N1, misalnya contohnya kayak gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri contohnya itu misalnya kita mencari DX di usia 0. Berarti rumusnya N0 dikurangi N1 sama dengan 530 dikurangi 159. Jadi hasilnya 371. Berlaku juga sama yang lain. Jadi untuk usia 1 tahun, N1 dikurangi N2. Usia 2 tahun, N2 dikurangi N3. 3 tahun, N3 dikurangi N4. Nah, kayak gitu.
Nah, setelah tadi mencari LX dan juga DX, sekarang kita mencari QX. QX itu angka kematian spesifik usia dengan rumus jumlah individu yang meninggal selama interval waktu tertentu, atau DX dibagi dengan jumlah yang hidup pada awal interval tersebut, yaitu NX. Nah, untuk penerapan rumusnya sendiri, misalnya contohnya itu individu yang usia 0 tahun gitu. Nah, DX-nya itu berarti D0, sedangkan NX-nya itu N0, berarti 371 dibagi 530, sehingga hasilnya itu 0,70. Begitu juga dengan individu yang lahir di yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jadi kalau usia 1 tahun berarti D1 dibagi N1, sedangkan 2 tahun D2 dibagi N2, 3 tahun D3 dibagi N3, dan seterusnya. Sehingga didapatkan nilai NX-nya. Nah, untuk tabel kehidupan secara lengkapnya sendiri itu bisa dilihat tabel 9.1, di mana setelah kita mencari LX, DX, dan juga QX disatukan jadi seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai dari LX, kita menghitung nilai dari TX. TX sendiri yaitu total tahunan yang dihidupi oleh individu seusia kelas X dalam suatu populasi. Dengan rumus, misalnya kita mencari yang X-nya itu 0, berarti T0 sama dengan L0 ditambah L1, ditambah L2, ditambah L3, ditambah L4, ditambah L5 rumusnya. Nah, untuk L0-nya sendiri 344,5, L1-nya sendiri 119,5, bisa dilihat, ditambah 64, tambah 4,5, tambah 13, dan ditambah 2,5, sehingga hasilnya itu setelah ditambah 578. Untuk contoh yang selanjutnya, misalnya kita mencari yang 4 tahun gitu, berarti dimulai dari L4, jadi cuma L4 plus L5 doang, jadi 13 plus 2,5 sama dengan 15,5. Kalau yang usia 5 tahun berarti cuma L5-nya doang tanpa ditambahin, sama dengan 2,5, kayak gitu. Nah, harapan hidup untuk setiap kelas usia EX kemudian dihitung dengan membagi nilai TX dengan nilai NX yang sesuai. Nah, setelah didapatkan nilai TX, kita menghitung nilai dari EX-nya dengan rumus EX sama dengan TX dibagi NX. Berarti misalnya usia 0 tahun, berarti E0 sama dengan T0 dibagi N0. T0-nya tadi berapa? 578,0 dibagi N0-nya. N0-nya itu 530. Jadi 578 dibagi 30 sama dengan 1,09. Berlaku juga sama yang lain. Nah, lalu ada tipe dari tabel kehidupan atau jenis dari tabel kehidupan. Ada 2 jenis tabel kehidupan dasar. Yang pertama, tabel kehidupan kelompok atau dinamis. Nah, ini tuh adalah pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tabel kehidupan tupai abu-abu yang disajikan dalam tabel 9.1. Nah, itu bisa dilihat yang kiri bawah. Nah, yang kedua ini ada tabel kehidupan spesifik waktu. Nah, dibangun dengan mengambil sampel populasi dengan cara tertentu untuk mendapatkan distribusi kelas usia selama satu periode waktu. Nah, jenis tabel kehidupan ini memerlukan beberapa asumsi penting. Pertama, harus diasumsikan bahwa setiap kelas usia dijadikan sampel secara proporsional dengan jumlahnya dalam populasi. Yang kedua, harus diasumsikan bahwa angka kematian berdasarkan usia dan angka kelahirannya tetap konstan dari waktu ke waktu. Nah, itu ada contoh tabel 9.2, yaitu menunjukkan nasib kelompok dari satu masa telur mengat Gipsy interval usia atau kolom X, menunjukkan tahapan kehidupan yang berbeda yang durasinya tidak sama. Kolom NX digunakan jumlah survivor di setiap tahapan. Nah, kolom DX ini memberikan penghitungan kematian di setiap tahapan. Lalu ada tabel kehidupan yang memberikan data untuk kematian dan kurva bertahan hidup. Nah, ada 2 pendekatan yang paling umum adalah pertama, kurva kematian berdasarkan kolom NX, dan juga yang kedua, kurva penyitas berdasarkan kolom LX. Kurva kematian menggambarkan angka kematian dalam bentuk QX sebagai fungsi usia. Kurva kematian untuk tabel kehidupan disajikan pada tabel 9.1 yang tupai abu-abu. Nah, untuk kurva bertahan hidup menggambarkan LX dari tabel kehidupan terhadap waktu atau kelas usia X. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada gambar 9.7 atau contoh kurva kematian populasi tupai abu-abu. Terus yang untuk kurva keberlangsungan hidup itu juga sama, ada dari tupai abu-abu di tabel 1. Nah, untuk gambar 9.9 sendiri itu perbandingan kurva bertahan hidup untuk tupai tanah belding jantan dan betina di Tioga Pass di tengah Sierra Nevada, California. Nah, selanjutnya ini ada yang dinamakan dengan jenis-jenis kurva, tipe-tipe kurva. Yang pertama ada tipe 1. Ketika tipe 1 ini
ketika individu cenderung menjalani masa hidup fisiologis mereka, tingkat keberlangsungan hidup tinggi sepanjang rentang hidup, diikuti oleh kematian yang parah pada akhirnya. Dengan pola penyitas dari jenis ini, kurva ini sangat cembung, itu tipe 1 atau tipe 1. Contohnya itu ada mamalia atau manusia juga. Atau dapat diartikan juga tipe 1 ini mortalitasnya banyak terjadi pada usia tua. Sedangkan tipe 2 ini jika tingkat keberlangsungan hidup tidak berbeda dengan usia, kurva keberlangsungan itu akan lurus atau tipe 2. Nah, tipe 2 ini mortalitasnya konstan. Sedangkan contohnya itu ada burung dan kadal. Sedangkan tipe 3 jika tingkat kematian sangat tinggi pada awal kehidupan seperti pada tiram, ikan, dan banyak vertebrata, dan juga banyak spesies tumbuhan termasuk kebanyakan pohon-pohon, kurva ini akan cekung atau tipe 3. Atau tipe 3 ini mortalitasnya banyak terjadi pada usia muda. Nah, selanjutnya masih sama itu. Nah, untuk yang kambing sendiri ini tipe 1, kurva tipe 1. Kalau yang ini kura-kura itu kurva hibrida. Terus yang ini yang C itu sama kurva hibrida. Sedangkan yang bawah itu yang ini yang D tipe kurva tipe 2. Nah, pada gambar 9.11 ini contoh kurva bertahan hidup untuk 4 spesies hewan. Yang pertama ada domba dol, terus ada kura-kura, ada salamander kehitaman gunung, dan yang terakhir ada kadal dataran tinggi bergaris. Nah, populasi domba dol ini menunjukkan kurva survivorship tipe 1 yang khas. Sedangkan kadal dataran tinggi yang bergaris ini menunjukkan kurva tipe 2. Kurva bertahan hidup dari kurva spesies lainnya adalah hibrida yang tadi, yang kura-kura, dan juga yang C, salamander kehitaman gunung. Nah, menggabungkan fitur kurva bertahan hidup standar yang berbeda, tipe 1, tipe 2, tipe 3, pada waktu berbeda selama siklus kehidupan mereka. Lalu ada angka kelahiran tergantung usia. Nah, konvensi standar dalam demografi atau studi tentang populasi adalah menyatakan angka kelahiran sebagai kelahiran per 1000 individu dari suatu populasi per unit waktu. Angka ini diperoleh dengan membagi jumlah kelahiran yang terjadi selama beberapa periode waktu, biasanya 1 tahun, dengan perkiraan jumlah penduduk pada awal periode waktu dan mengalikan jumlah yang dihasilkan dengan 1000. Nah, angka ini tuh adalah angka kelahiran kasar. Lalu perkiraan angka kelahiran ini dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan 2 faktor penting. Yang pertama, dalam populasi dimorfik seksual, individu jantan dan betina terpisah. Hanya betina dalam populasi yang melahirkan. Dan yang kedua itu, angka kelahiran perempuan umumnya bervariasi menurut umur. Oleh karena itu, cara yang lebih baik untuk menyatakan angka kelahiran adalah jumlah kelahiran per wanita umur X. Karena dalam peningkatan populasi spesies yang dimorfik secara seksual merupakan fungsi dari jumlah betina dalam populasi, maka angka kelahiran berdasarkan umur dapat dimodifikasi lebih lanjut dengan hanya menentukan jumlah rata-rata betina yang lahir dari seekor betina pada setiap kelompok umur atau BX. Nah, untuk yang gambar tabel sendiri, jadi yang jumlah itu diwakilkan oleh huruf Yunani sigma yang seperti huruf E. Dari nilai BX di semua kelas usia memberikan perkiraan jumlah rata-rata anak perempuan yang lahir dari seorang wanita selama hidupnya. Nah, pada usia 0, betina tidak menghasilkan anak. Dengan demikian, nilai BX-nya itu 0. Jumlah rata-rata keturunan perempuan yang dihasilkan oleh perempuan usia 1 dan 2. Untuk perempuan usia 2 dan 3, nilai BX meningkat menjadi 3 dan kemudian turun menjadi 2 pada usia 4. Berdasarkan usia 5, betina tidak lagi berkembang biak. Dengan demikian, nilai BX-nya itu 0. Namun, nilai ini mengasumsikan bahwa seorang betina bertahan hingga usia maksimum 5 tahun. Yang benar-benar kami butuhkan adalah ukuran tingkat reproduksi bersih yang memasukkan angka kelahiran khusus usia serta probabilitas seorang wanita untuk bertahan hidup hingga usia tertentu. Nah, selanjutnya angka kelahiran atau BX dan bertahan hidup atau LX menentukan tingkat reproduksi bersih. Nah, kita dapat menggunakan populasi pada tupai abu-abu sebagai dasar untuk membuat tabel kesuburan atau kesuburan di tabel 9.4. Nah, angka kelahiran spesifik usia itu BX. Survivorship itu LX. Nah, nilai yang dihasilkan LX ini adalah rata-rata jumlah perempuan yang lahir di setiap kelompok umur sesuai dengan keberlangsungan hidup. Nah, untuk mencari BX-nya sendiri dikalikan itu, misalnya nilai LX dikali BX, berarti 1,0 dikali 0,0, hasilnya 0. Nah, untuk yang satu juga sama 0,3 dikali 2,0, yaitu 0,6 atau 0,60. Begitu juga dengan yang usia 2 tahun. Nah, untuk tingkat reproduksi bersihnya sendiri atau dalam kurung R0 itu berarti yang 1,4. Nah, lalu ada berbagai faktor dalam menyebabkan kepunahan populasi. Nah, ketika kematian melebihi kelahiran,
maka populasi menurun. RO menjadi kurang dari 1,0 dan R menjadi negatif. Berbagai faktor yang dapat menyebabkan kepunahan populasi terlepas dari ukuran populasi. Yang pertama, ada peristiwa lingkungan yang ekstrim, seperti kekeringan, banjir, atau suhu ekstrim, gelombang panas, dan embun beku. Dapat meningkatkan angka kematian dan mengurangi ukuran populasi. Jika kondisi lingkungan melebihi batas toleransi spesies, kejadian tersebut dapat menunjukkan kepunahan. Yang kedua, ada kekurangan sumber daya yang parah. Kekurangan sumber daya yang parah yang disebabkan oleh lingkungan yang ekstrim seperti yang dibahas sebelumnya, atau eksploitasi berlebihan dapat mengakibatkan penurunan populasi yang tajam, dan kemudian kepunahan dan punah. Nah, dalam contoh pertumbuhan eksponensial dalam populasi rusa kutub yang diperkenalkan di St. Paul pada tahun 1911. Rusa kutub terlalu banyak merumput, sehingga kawanannya jatuh dari ketinggian lebih dari 2000 pada tahun 1938, menjadi 8 hewan pada 1950, gambar 913. Nah, penurunan tersebut menghasilkan kurva yang khas dari suatu populasi yang melebihi sumber daya lingkungannya. Pertumbuhan berhenti tiba-tiba dan menurun tajam dalam menghadapi kerusakan lingkungan. Dari titik terendah, populasi dapat pulih untuk menjalani fase pertumbuhan eksponensial lain, atau mungkin menurun menuju kepunahan. Nah, itu gambar 9.13 setelah periode awal pertumbuhan eksponensial kawasan rusa kutub St. Paul yang disajikan dalam gambar 9.5. Eksploitasi sumber daya yang berlebihan merusak habitat, mengakibatkan penurunan tajam dalam jumlah populasi. Diadaptasi dari Heref 1951. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai chapter 10 atau sejarah kehidupan. The evolution of life histories involve trade-off. Keberhasilan reproduksi atau jumlah keturunan yang bertahan untuk bereproduksi adalah ukuran untuk kebugaran. Bayangkan jika suatu organisme dengan tujuan memaksimalkan kebugarannya, ia akan berkembang biak secepat mungkin setelah ia lahir, dan akan berkembang biak secara terus-menerus hingga menghasilkan sejumlah besar keturunan yang akan dipelihara dan dilindungi. Namun, organisme seperti itu tidak akan mungkin. Ini disebabkan karena setiap individu memiliki jumlah sumber daya yang terbatas yang dapat dialokasikan untuk tugas tertentu. Alokasi untuk satu tugas dapat mengurangi sumber daya untuk tugas yang lainnya. Dengan demikian, alokasi untuk reproduksi mengurangi jumlah sumber daya yang tersedia untuk pertumbuhan. Faktor ekologi ekstrinsik seperti lingkungan fisik dan keberadaan predator atau pesaing secara langsung mempengaruhi tingkat kematian dan kelangsungan hidup pada usia tertentu. Faktor-faktor intrinsik yang berkaitan dengan filogeni atau sejarah evolusi spesies, pola perkembangan, genetika, dan fisiologi menjadi kendala yang mengakibatkan pertukaran antar sifat dalam deduksi kita. Yang selanjutnya adalah reproduction may be sexual or asexual, atau reproduksi mungkin seksual dan aseksual. Dalam reproduksi seksual antara dua individu diploid, individu akan menghasilkan gamet haploid berupa sel telur dan sel sperma yang bergabung untuk membentuk sel diploid atau zigot yang memiliki kromosom lengkap. Karena kemungkinan jumlah rekombinasi gen yang sangat besar, rekombinasi merupakan sumber langsung dan utama dari keragaman genetik di antara keturunan. Namun, tidak semua reproduksi bersifat seksual. Terdapat reproduksi aseksual yang dapat dicontohkan oleh fragmentasi pada cacing pipih. Namun, organisme yang sangat bergantung pada reproduksi aseksual terkadang kembali ke reproduksi seksual. Pengembalian reproduksi seksual ini dipicu oleh perubahan lingkungan pada suatu waktu dalam siklus hidup mereka, sebagai contoh pada Hydra. Selama pada tahun yang bersuhu hangat, Hydra akan beralih ke reproduksi seksual untuk menghasilkan telur yang tidak aktif selama musim dingin. Dan dari sana, Hydra muda muncul di musim semi untuk menjadi dewasa dan kembali bereproduksi secara seksual. Setiap bentuk reproduksi, aseksual dan seksual, memiliki kompromi. Kemampuan untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang biak menunjukkan bahwa suatu organisme beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berlaku. Reproduksi aseksual menghasilkan keturunan yang secara genetik identik dengan induknya. Produksi aseksual akan menghasilkan potensi pertumbuhan populasi yang tinggi. Namun, biaya reproduksi aseksual adalah hilangnya rekomendasi gen yang meningkatkan variasi antar keturunan. Variabilitas genetik yang rendah di antara individu-individu dalam suatu populasi berarti bahwa populasi tersebut merespon perubahan kondisi lingkungan secara lebih seragam daripada populasi yang bereproduksi secara seksual. Jika perubahan kondisi lingkungan merugikan, pengaruh terhadap populasi bisa menjadi bencana yang sangat besar.
Sebaliknya, pencampuran gen dan kromosom yang terjadi pada reproduksi seksual menghasilkan variabilitas genetik sejauh setiap individu dalam populasi itu unik dan secara genetik. Variabilitas genetik ini menghasilkan rentang respon potensial yang lebih luas terhadap lingkungannya, meningkatkan kemungkinan bahwa beberapa individu akan bertahan dari perubahan lingkungan. Tetapi variabilitas ini harus dibayar mahal dengan setiap individu hanya dapat menyumbangkan setengah dari gennya untuk generasi berikutnya. Juga dibutuhkan organ reproduksi khusus, selain reproduksi tidak memiliki hubungan langsung dengan kelangsungan hidup individu. Yang selanjutnya ada sexual reproduction takes a variety form, atau reproduksi seksual membagi berbagai bentuk. Reproduksi seksual mengambil berbagai bentuk. Yang paling akrab adalah melibatkan individu pria dan wanita atau jantan dan betina yang secara terpisah. Hal ini umum terjadi pada kebanyakan hewan, tumbuhan, dan karakter seperti itu disebut dioeceous. Pada beberapa spesies organisme individu memiliki organ jantan dan betina. Mereka adalah hemaprodit. Pada tumbuhan, dapat dikatakan menjadi hemaprodit jika memiliki bunga biseksual yang terdapat dua organ, yaitu ada organ jantan dan juga organ betina, yaitu ada benang sari dan juga ovarium. Bunga tersebut dikatakan sebagai bunga sempurna. Strategi reproduksi seksual ini dapat menjadi keuntungan dalam proses penjajahan. Sebuah tanaman hemaprodit dapat membuahi sendiri dan juga dapat menjajah habitat baru dan bereproduksi untuk membentuk populasi baru. Inilah yang dilakukan 24 tahunan. Di antara hewan, individu hemaprodit memiliki organ seksual laki-laki dan juga perempuan, baik itu testis dan juga ovarium. Suatu kondisi umum pada invertebrata seperti cacing tanah, seperti pada gambar, pada spesies ini disebut sebagai hemaprodit simultan. Organ jantan dari satu individu dikawinkan dengan organ betina dari individu lainnya, dan sebaliknya. Hasilnya, populasi individu hemaprodit secara teori mampu menghasilkan keturunan 2 kali lebih banyak daripada populasi individu yang tidak seksual. Pada spesies lain terdapat sequential hermaphrodites atau hemaprodit berurutan. Hewan seperti beberapa moluska dan echinodermata dan beberapa tumbuhan mungkin jantan selama sebagian dari siklus hidupnya dan betina di bagian lain. Beberapa ikan mungkin terlahir betina pada awalnya, kemudian berubah menjadi jantan. Perubahan jenis kelamin biasanya terjadi pada individu dewasa atau tubuh lebih besar. Perubahan rasio jenis kelamin pada populasi merangsang perubahan jenis kelamin di antara beberapa individu pada populasi tersebut. Hilangnya individu dengan jenis kelamin lain mengakibatkan mulainya perubahan jenis kelamin di antara beberapa spesies ikan laut. Sebagai contoh pada gambar, ikan kakak tua atau parrotfish atau Scaridae yang menghuni terumbu karang menunjukkan perubahan jenis kelamin ketika jantan dominan yang bertubuh besar kawin dengan kawanan betina disingkirkan oleh predator atau hal lain. Dalam beberapa hari, betina terbesar akan berubah menjadi jantan dan mengambil alih fungsi jantan yang telah hilang. Pergantian betina dari kelompok sosial di antara beberapa ikan terumbu karang ini akan merangsang jantan dari kelompok lain untuk berganti kelamin dan menjadi betina. Di antara moluska, gastropoda, dan bivalvia, ada beberapa spesies yang mengubah jenis kelamin dan hampir semua ini berubah dari jantan menjadi betina. Terdapat juga tumbuhan yang bisa mengalami pergantian kelamin. Salah satu tumbuhan tersebut adalah Jack in the Pulpit atau Arisaema priscillum. Tumbuhan perdulu klonal ini ditemukan di hutan di Amerika Utara bagian timur. Arisaema triphyllum dapat menghasilkan bunga jantan 1 tahun, tunas vegetatif aseksual pada tahun berikutnya, dan bunga betina pada tahun berikutnya. Selama masa hidupnya, Arisaema triphyllum dapat menghasilkan bunga baik berjenis kelamin ataupun tunas vegetatif aseksual, tetapi tidak dalam urutan tertentu. Biasanya tahap aseksual
mengikuti perubahan jenis kelamin. Perubahan jenis kelamin di Erythema triphyllum tampaknya dipicu oleh biaya energi yang besar untuk menghasilkan bunga betina. Tanaman Erythema triphyllum umumnya kekurangan sumber daya yang cukup untuk menghasilkan bunga betina pada tahun-tahun berikutnya. Bunga jantan dan serbuk sari jauh lebih mudah untuk direproduksi daripada bunga betina dan buah-buah berikutnya. Yang selanjutnya ada reproduction involve both benefit and cost to individual fitness. Untuk memahami bagaimana pertukaran yang berfungsi untuk mempengaruhi seleksi alam, diperlukan pemahaman tentang keseimbangan antar manfaat dan biaya yang terkait dengan sifat fenotipik. Namun, prinsip utama teori sejarah kehidupan adalah bahwa aktivitas perilaku fisiologis dan energi yang melibatkan dalam reproduksi akan mengurangi semacam biaya untuk keberhasilan reproduksi di masa depan dalam bentuk berkurangnya kelangsungan hidup, kesuburan, atau pertumbuhan. Ada banyak contoh dari berbagai aktivitas yang terlibat dalam reproduksi yang meningkatkan kemungkinan kematian individu selain biaya fisiologis langsung dari reproduksi. Kegiatan yang terkait dengan perolehan pasangan dan pemberian makanan serta perlindungan anak dapat mengurangi kemungkinan kelangsungan hidup di masa depan. Dalam studi 4 tahun Richard Primark dan Pamela Hall dari Universitas Boston meneliti biaya reproduksi anggrek sandal wanita merah muda atau Cypripedium acauele di dua populasi Massachusetts Timur. Para peneliti secara acak menugaskan tanaman untuk diserupuki dengan tangan untuk meningkatkan reproduksi atau dibiarkan sebagai kontrol. Dan perawatan diulangi dalam 4 tahun berturut-turut. Pada tahun ketiga dan keempat penelitian, biaya reproduksi yang tinggi menyebabkan pertumbuhan dan tingkat pembungaan tanaman yang diserbuki tangan lebih rendah dibandingkan dengan tanaman kontrol. Untuk tanaman rata-rata, produksi buah pada tahun yang berjalan menghasilkan penurunan luas daun sekitar 10-13% dan kemungkinan pembungaan turun dari 5-16% pada tahun berikutnya. Peningkatan alokasi sumber daya untuk reproduksi relatif terhadap pertumbuhan mengurangi kesuburan di masa depan. Alokasi untuk reproduksi telah terbukti mengurangi alokasi untuk pertumbuhan. Berbagai spesies tumbuhan, baik tumbuhan dan hewan, pada banyak spesies terdapat hubungan langsung antara ukuran tubuh dan kesuburan. Akibatnya, individu yang bereproduksi lebih awal akan menghasilkan lebih sedikit keturunan per periode reproduksi daripada individu yang menunda reproduksi demi pertumbuhan tambahan. Pada kolom pertama diberi label X menunjukkan usia atau kelas usia individu dalam populasi. Kontrol berlabel SX menunjukkan tingkat kelangsungan hidup spesifik usia atau probabilitas individu usia X yang bertahan sampai usia X plus 1. Dalam kolom BX mewakili jumlah rata-rata keturunan betina yang dihasilkan oleh individu betina seusia X. 3 kolom telah terbagi menjadi 3 kategori usia yang berbeda yang berkaitan dengan reproduksi, yaitu pre-reproduksi, reproduksi, dan pasca reproduksi. Kategori usia reproduksi mewakili remaja, sedangkan kategori reproduksi dan pasca reproduksi disebut sebagai dewasa. Usia kedewasaan itu mewakili transisi dari remaja ke dewasa, atau usia di mana reproduksi pertama kali terjadi. Perbandingan reproduksi kumulatif selama masa hidup dua individu yang berbeda saat dewasa, kedua individu terus tumbuh hanya sampai permulaan kematangan. Pada tabel A, satu individu menjadi dewasa pada usia 3 tahun yang memiliki tingkat fekunditas tetap 10 keturunan per tahun. Individu lain matang pada usia 5 tahun dan alokasi tambahan untuk pertumbuhan. Dan peningkatan ukuran tubuh menghasilkan peningkatan kesuburan 50% dengan rata-rata 15 keturunan per tahun. Pada tabel B, sampai di usia 8 tahun, individu yang memiliki
individu yang menjadi dewasa pada usia 3 tahun memiliki akumulasi kesuburan yang lebih besar. Akan tetapi, sejak usia 8 tahun, individu yang menjadi dewasa pada usia 5 tahun memiliki reproduksi yang terakumulasi yang lebih besar. Eksperimen di mana para peneliti mengubah angka kematian akibat predasi dari dewasa ke remaja dalam populasi ikan gupi di Pulau Trinidad dapat dilihat pada garis putus-putus mewakili kelompok kontrol atau angka kematian dewasa relatif tinggi terhadap remaja. Dan garis padat mewakili pengenalan predator yang menggeser angka kematian dari dewasa ke remaja. Selama periode percobaan 11 tahun, X sumbu atau tahun sejak diperkenalkan, ikan gupi menghadapi peningkatan risiko kelangsungan hidup dan remaja dengan peningkatan usia yang secara signifikan saat jatuh tempo. Peningkatan umur dewasa disertai dengan A. ukuran rata-rata yang lebih besar pada betina dewasa, B. penurunan alokasi dan reproduksi, C. penurunan fekunditas atau jumlah keturunan yang dihasilkan, dan D. peningkatan ukuran rata-rata keturunan yang dihasilkan. Selanjutnya ada trade is a trade-off between the number and size of spring. Secara teori, alokasi diberikan untuk reproduksi yang berpotensi menghasilkan banyak keturunan dengan potensi yang lebih kecil dan sedikit, atau keturunan yang sedikit dengan potensi yang besar. Jumlah keturunan mempengaruhi investasi orang tua yang akan diterima pada masing-masing keturunan. Jika induk menghasilkan sejumlah besar anak, ia akan mampu melakukan investasi minimal di masing-masing anak. Dalam kasus seperti ini, hewan tidak akan memberikan perawatan pada keturunannya dan tumbuhan yang akan menjadi sumber biasanya berbentuk dalam bentuk benih. Organisme semacam ini biasanya hidup di lingkungan yang keras, lingkungan yang tidak dapat diprediksi, atau tempat seperti lautan terbuka di mana peluang untuk merawat keturunan sangatlah sulit. Dengan memberikan energi untuk reproduksi di antara sebanyak mungkin anak, induk ini akan meningkatkan kemungkinan berapa banyak keturunan yang berhasil menetas dan bereproduksi di masa depan. Ini dicontohkan oleh salamander tutul atau Ambystoma maculantum dan redback atau Pethodon cinerus yang ditemukan di Amerika Utara bagian timur. Mereka memberikan contoh strategi sejarah hidup yang kontras. Pada saat salamander tutul bertelur dengan jumlah yang besar dan membentuk mas telur yang kemudian ditinggalkannya, sebaliknya redback hanya bertelur sedikit dan dijaga hingga sampai menetas. Dan selanjutnya ada an individual life history represent the interaction between phenotype and the environment. Mari kita mulai dengan memeriksa pola ukuran dan usia yang diharapkan saat dewasa untuk genotip tertentu. Pada gambar menunjukkan grafik kurva pertumbuhan spesies ikan yang secara hipotesis jika dalam kondisi terbaiknya dapat dewasa pada usia 2 tahun dan berat 4 kg. Sekarang mari kita ubah dengan kondisi lingkungan yang mengurangi ketersediaan pangannya. Hasil yang didapatkan adalah pertumbuhan yang lebih lambat seperti pada gambar, dan yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah reproduksi dari ikan itu akan melambat? Ada 3 cara yang mungkin dilakukan. Pertama, individu selalu bisa dewasa dengan ukuran yang sama, seperti pada garis biru pada gambar. Masalah dari pendekatan ini adalah bahwa pertumbuhan memerlukan tambahan waktu 4 tahun untuk mencapai kedewasaan. Hal ini akan meningkatkan kemungkinan kematian sebelum individu tersebut memiliki kesempatan untuk berkembang biak, atau garis biru yang putus-putus. Pendekatan kedua adalah keterbatasan tempo pada usia. Pada garis hijau, pendekatan ini akan menghadirkan
Sisi negatif, sekarang individu tersebut hanya akan memiliki berat sekitar 1,75 kg dan individu yang lebih kecil akan menghasilkan keturunan yang lebih sedikit, yang digambarkan dengan garis putus-putus hijau. Di antara kedua pendekatan ini, terdapat kompromi antar peningkatan biaya yang diwakili oleh peningkatan risiko kematian dan penurunan kesuburan. Spesies dapat berevolusi untuk memiliki norma reaksi terhadap usia dan ukuran saat dewasa, seperti pada gambar yang ditunjukkan oleh garis merah. Solusi optimal untuk setiap tingkat pertumbuhan akan bergantung pada hidup atau hubungan antar ukuran dan fekunditas dan pola kematian remaja pada usia tertentu. Yang selanjutnya ada acquisition of male involved sexual selection. Seleksi interseksual melibatkan perbedaan daya tarik individu dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin yang lainnya. Pada studi lapangan, Alexandra Albasolo dalam proses seleksi interseksual, target seleksi adalah karakteristik jantan seperti bulu cerah atau rumit dan vokalisasi dan digunakan akan dapat tampil secara seksual. Dalam penjabaran, beberapa karakteristik yang sama terkait dengan seleksi intraseksual seperti bulu dan tanduk. Ini adalah bentuk perkawinan asortatif di mana betina memilih pasangan berdasarkan karakteristik fenotipik tertentu. Seleksi intraseksual melibatkan persaingan pria ke pria atau dalam beberapa kasus wanita ke wanita. Persaingan untuk mendapatkan kesempatan kawin ini mengarahkan kepada karakteristik seksual sekunder yang berlebihan seperti ukuran agresivitas dan organ ancaman seperti tanduk atau bulu yang akan membantu dalam persaingan untuk mendapatkan akses ke pasangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ilham Fahman. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Fahman, NPM 182154055 akan mencoba memaparkan mengenai chapter 11 tentang Intraspecific Population Regulation. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengaruh lingkungan dalam membatasi pertumbuhan populasi. Nah, seperti yang kita ketahui, suatu kepadatan populasi mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan sebagainya. Saat kepadatan populasi meningkat, sumber daya yang diperlukan seperti makanan, air, ruang, dan lain-lain ikut meningkat pula. Jika tingkat konsumsi melebihi tingkat ketersediaan sumber daya yang ada di alam, maka sumber daya tersebut akan cenderung menyusut. Kemudian, ukuran populasi dikatakan maksimal apabila angka kelahiran sama dengan angka kematian atau birth sama dengan death di bawah kondisi dan pengaruh lingkungan yang normal tentunya. Selanjutnya, regulasi populasi menyebabkan ketergantungan pada kepadatan. Nah, peningkatan populasi menyebabkan menurunnya ketersediaan sumber daya. Kepadatan suatu populasi atau K tergantung dari nilai kematian dan nilai kesuburan suatu populasi tersebut. Nah, seperti yang kita lihat pada bagan A, B, dan C, terlihat perbedaan ukuran K atau kepadatan populasi. Terdapat pula faktor lain yang mendukung peningkatan populasi ini seperti adanya cuaca buruk, adanya parasit, predasi, dan sebagainya. Kemudian ada kompetisi yang akan terjadi hanya ketika sumber daya yang ada itu terbatas. Persaingan terjadi ketika individu menggunakan sumber daya yang sama dan jumlahnya terbatas. Kompetisi terjadi saat pertumbuhan dan reproduksi mengalami depresi yang sama antar individu dalam suatu populasi sebagai intensitas persaingan yang meningkat. Kompetisi ini ada dua jenisnya, yaitu kompetisi interspesifik dan kompetisi intraspesifik.
Intraspecific competition affect growth and development. Ketika kepadatan populasi meningkat menuju suatu titik di mana sumber daya tidak tersedia untuk semua individu dalam populasi, beberapa atau semua individu ini melakukan strategi berupa mengurangi asupan sumber daya mereka, sehingga mereka memperlambat laju pertumbuhan dan perkembangan. Seperti yang terlihat pada grafik, hampir semua aspek pada tanaman ini cenderung menyusut seperti itu. Namun di sisi lain terdapat perbedaan pada hewan katak. Nah, dengan adanya peningkatan aktivitas itu terbukti meningkatkan perolehan sumber daya, dan penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa perubahan morfologi yang diamati terkait dengan peningkatan pertumbuhan di bawah lingkungan kompetitif menunjukkan bahwa respons perilaku dan perkembangan bersifat adaptif. Intraspecific competition can influence mortality rates. Persaingan untuk sumber daya dengan kepadatan populasi tinggi dapat berfungsi untuk mengurangi kelangsungan hidup. Pada gilirannya, kematian berfungsi untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya per kapita, memungkinkan peningkatan pertumbuhan individu yang masih hidup. Ternyata, dengan adanya kematian dari sebagian populasi, ini meningkatkan harapan hidup populasi yang masih bertahan hidup, seperti itu. Kemudian, di sisi lain juga persaingan dalam suatu populasi dapat menurunkan kesuburan. Waktu respons bergantung pada sifat populasi dan mekanisme persaingan yang mempengaruhi laju reproduksi dapat berbeda-beda menurut spesiesnya. Kemudian peningkatan kepadatan dan kontak sosial menyebabkan stres, memicu perubahan hormonal yang dapat menekan pertumbuhan, membatasi fungsi reproduksi, dan menunda aktivitas seksual. Dan ternyata ketika suatu populasi mengalami stres, kepadatannya ini akan cenderung berkurang seperti itu. Ternyata aktivitas sosial dari kehidupan pada suatu populasi juga mempunyai pengaruh terhadap pembatasan populasi itu sendiri, dan ini menjadi mekanisme yang membatasi jumlah hewan yang hidup di habitat tertentu. Kemudian, struktur kelompok sangat penting untuk memperoleh sumber daya seperti predator yang berburu dalam kelompok dan mempertahankan pertahanan atau daerah teritorialnya. Dan setiap individu menempati posisi dalam kelompok berdasarkan dominasi dan ketundukannya. Teritorial dapat berfungsi untuk mengatur pertumbuhan populasi. Ukuran keseluruhan wilayah jelajah bervariasi dengan sumber makanan yang tersedia, cara mengumpulkan makanan, ukuran tubuh, dan kebutuhan metabolisme. Beberapa spesies juga mampu untuk mempertahankan area inti wilayah jelajahnya dari spesies yang lain, atau disebut juga daerah teritorialnya. Apabila kita melihat ke dalam grafik, di sini terlihat sangat jelas sekali bahwa teritorial dari karnivora itu sangat luas dibandingkan dengan omnivora maupun herbivora. Lalu, tanaman juga menetapkan zona penipisan sumber daya yang terkait dengan kanopi atau tudung daun dan sistem perakaran mereka. Individu yang lebih tinggi ini mampu mendapatkan cahaya matahari yang lebih banyak, serta ia mampu untuk menaungi tanah yang berada di bawahnya.
Selain itu, individu atau tumbuhan yang mempunyai akar yang panjang tentunya akan lebih mudah dalam mencari atau menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Bentuk ketergantungan kepadatan terbalik dapat terjadi pada populasi kecil. Di sini terdapat efek Ale yang menyatakan bahwa populasi kecil dapat rentan terhadap berbagai faktor yang secara langsung mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup dan kelahiran yang dihasilkan dari karakteristik sejarah kehidupan yang terkait dengan perkawinan, reproduksi, dan pertahanan tanaman tersebut. Di sisi lain, terdapat juga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kepadatan suatu populasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah suhu, curah hujan, dan bencana alam seperti kebakaran, banjir, dan kekeringan yang dapat mempengaruhi tingkat kelahiran dan kematian dalam populasi. Kemudian diketahui juga bahwa jika kondisi lingkungan melebihi batas toleransi, organisme dapat mengalami kematian. Di sana terlihat bahwa temperatur optimal serangga tersebut hidup adalah 25 derajat Celcius. Apabila melebihi atau kurang dari 25 derajat Celcius, tentunya serangga ini akan mengalami gangguan atau bahkan juga mengalami kematian, bahkan kepunahan. Sekian yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.